Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih di rumah saja. Meskipun kalian belajar di rumah, masih tetap semangat ya dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Eka Yani Husmawati Syukrillah sebagai guru dari SMA Negeri 1 Pekalongan akan memaparkan materi integral atau anti turunan. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari materi diferensial atau turunan. Dalam matematika, kita mengenal operasi kebalikan. Misalnya, operasi penjumlahan atau plus, operasi kebalikannya adalah operasi pengurangan atau min. Kemudian, operasi perkalian, operasi kebalikannya adalah operasi pembagian. Kemudian, operasi pangkat, operasi kebalikannya adalah operasi akar. Maka operasi kebalikan dari turunan adalah operasi integral ini, atau kita sebut sebagai anti turunan. Untuk simbol integral, simbolnya seperti ini. Ini seperti huruf S ini adalah simbol dari integral. Ini kita baca sebagai integral dx. Kenapa di sini menggunakan dx? Di sini menggunakan dx jika yang kita integralkan adalah variabel x. Jika nanti yang akan kita integralkan adalah variabel y, maka di sini menjadi dy. Jika yang akan kita integralkan adalah variabel u misalnya, maka di sini menjadi du. Sebelum ke materi integral, kita ingat kembali materi turunan yang sudah pernah kita pelajari. Misalnya, saya punya fx sama dengan x kuadrat, maka turunannya atau f aksennya adalah 2x. Kalau fx-nya adalah x kuadrat min 1, maka turunannya atau f aksennya adalah 2x. Kalau fx-nya adalah x kuadrat plus 15, maka f aksen x-nya atau turunannya adalah 2x juga. Kalau fx-nya adalah x kuadrat min setengah, maka turunannya adalah 2x. Dari 4 fungsi ini, apakah ada persamaannya? Iya, persamaannya adalah, perhatikan di sini. Persamaannya ternyata dari keempat fungsi ini turunannya sama, 2x semua. 2x. Di sini juga turunannya 2x, di sini turunannya 2x, di sini juga turunannya 2x. Kemudian apa lagi yang menjadi persamaannya? Yang menjadi persamaannya, fungsi yang pertama mempunyai x kuadrat, fungsi yang kedua juga x kuadrat, fungsi yang ketiga juga x kuadrat, fungsi yang keempat juga x kuadrat. Kemudian apa yang menjadi perbedaannya? Yang menjadi perbedaannya adalah fungsi yang pertama, di sini konstantanya kita anggap 0. Kemudian di sini konstantanya adalah min 1, di sini konstantanya plus 15, di sini konstantanya adalah min setengah. Apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata dari keempat fungsi ini, asalkan dia punya x kuadrat dengan konstanta berapapun, maka turunannya akan menjadi 2x. Sehingga kesimpulannya seperti ini. Jika fx adalah x kuadrat plus c, dengan c adalah konstanta, maka f aksen x atau turunannya menjadi 2x. Nah, seperti ini. Jadi kalau fx itu x kuadrat, kita turunkan, turunannya adalah f aksen x atau turunannya adalah 2x. Kemudian, kalau misalnya turunannya f aksen x-nya ini kita ketahui 2x, bagaimana cara mencari fx-nya? Nah,
Kalau f aksen x-nya kita ketahui, maka untuk mencari fx-nya kita menggunakan integral. Sehingga kalau kita mencari integral, misalnya ini integral dari 2x dx, maka integralnya adalah x kuadrat plus c, dengan c adalah konstanta. Sekarang kita mencari rumus umum integral. Tadi saya punya contoh integral 2x dx, itu hasilnya adalah x kuadrat plus c. Bagaimana cara menemukannya? Integral 2x dx, ini bisa saya tulis 2x pangkat 1 dx. 2-nya ini saya taruh di sini. Kemudian satunya yang hijau ini saya taruh di bawah. Plus 1. X-nya pangkat hijaunya ini angka 1 yang hijau saya taruh di sini, kemudian saya pluskan 1, kemudian saya pluskan dengan c. Maka ini menjadi 1 plus 1 hasilnya adalah 2, 2 per 2 x pangkat 2 plus c, atau menjadi x kuadrat plus c. Integral dari 2x pangkat 1 dx adalah x kuadrat plus c. Sehingga kita bisa memperoleh rumus umum integral jika integral ax pangkat n dx hasilnya adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ini adalah rumus umum integral. Kemudian, bagaimana kalau ada integral 2 dx? 2 ini adalah konstanta. Bagaimana menemukan integral dari 2 dx ini? Sekarang, untuk menemukan integral 2 dx itu artinya sama dengan kita mencari fx jika diketahui f aksen x-nya sama dengan 2. Kira-kira kalau f aksen x-nya sama dengan 2, fx-nya apa ya? Iya benar, bisa 2x. Apakah ada kemungkinan yang lain? Bisa 2x min 5, juga turunannya adalah 2x. Maka bisa kita simpulkan kalau ada 2x plus c dengan c adalah konstanta, maka turunannya adalah 2. Sehingga integral dari 2 dx sama dengan 2x plus c. Maka kalau saya punya integral 8 dx, hasilnya adalah 8x plus c. Kemudian kalau saya punya integral 20 dx, maka hasilnya adalah 20x plus c. Kemudian ingat rumus ini ya, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Kita ke contoh. Misalnya saya punya integral 6x kuadrat dx, maka 6 ini sebagai a, 2 ini sebagai n. Maka 6 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus c. 2 plus 1 hasilnya adalah 3, maka di sini saya menjadi 6 per 3x pangkat 3 plus c, atau sama dengan 2x pangkat 3 plus c. Kemudian, yang berikutnya, x pangkat 4 dx, 4 ini sebagai n-nya. Kemudian koefisiennya adalah 1, maka di sini kita tulis 1 per 4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 plus c. Maka hasilnya menjadi 1 per 5 x pangkat 5 plus c. Kemudian kalau ada integral 3x min 5 dx,
Di sini 3 sebagai A, N-nya adalah 1 karena di sini X pangkat 1, min 5, maka di sini 3-nya saya tulis di sini. Pangkatnya adalah pangkat 1, 1 plus 1, X pangkat 1 plus 1. Kemudian jangan lupa integralnya dari min 5 adalah min 5X. Kemudian kita tulis plus C sama dengan 3/2 X pangkat 2 min 5X plus C. Ini adalah hasil integralnya. Kemudian contoh yang nomor 4. Kalau saya punya integral akar X dx, ingat kembali bahwa akar X adalah X pangkat setengah, maka bisa saya tuliskan integral akar X dx menjadi integral X pangkat setengah dx. Koefisiennya adalah 1. Di sini koefisiennya 1. Kemudian per N-nya adalah setengah, maka menjadi setengah plus 1. X pangkat setengah plus 1 plus C. Kemudian setengah plus 1 ini saya tuliskan menjadi setengah plus 2/2. Setengah plus 2/2 plus C. Kemudian setengah plus 2/2 menjadi 3/2 X pangkat 3/2 plus C. Kemudian 1/3/2 ini saya ubah menjadi 1 kali 2/3 X pangkat 3/2 plus C. Maka hasilnya menjadi 2/3 X pangkat 3/2 plus C. Saya ubah ke dalam bentuk akar menjadi 2/3 X akar X plus C. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi integral. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.